Sekarang kita memasuki pengisian lembar riwayat hidup. Ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, melainkan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Yang pertama, isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Contoh seperti ini, SI garis miring 5A garis miring UBPK garis miring 2020. Kemudian, lakukanlah pengisian tanggal, yaitu tanggal pemeriksaan 26 November 2020. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, apabila Larisda S harus ditulis lengkap dengan Larisda Sianturi. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya, Larisda Sianturi S. Pesi. Silakan. Ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret sesuai dengan keadaan saudara sekarang. Selanjutnya alamat. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor handphone saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Selanjutnya ke kolom keluarga. Nama ayah isilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama. Pekerjaan ayah, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya pensiunan PNS, pegawai, Freeport, TNI, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup ditulis dengan idem saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Kita lanjutkan lagi. Di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN Pangusari, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMP, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMA, sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah dituliskan nama universitas atau sekolah tinggi atau akademi, misalnya Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di kolom bagian, tuliskan fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus, seperti tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya komputer programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Namanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya. Apa misalnya Triad, IF, les privat, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga adalah pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan atau dari tahun berapa sampai tahun berapa.
Jika belum pernah bekerja, harap saudara mencoretnya. Lanjut yang keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi pecinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Istilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, atau tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau kota di mana organisasi itu berada. Riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Nomor 5, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak saudara lakukan lagi. Tuliskan macam-macam olahraga yang saudara lakukan. Dan di belakangnya, tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Selanjutnya kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5. Silakan saudara isi. Mulailah dengan menggambar kolom ke-9. Yang ke-7, kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, bernyanyi, berkebun, mengumpulkan perangko, menonton, membaca, dan sebagainya. Yang ke-9, yang ke-8, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, atau ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Nomor 9, saya anak ke titik-titik. Isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, 2, atau keberapa, terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas atau semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Nomor 10, apakah saudara pernah sakit keras? Pernah atau tidak? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bagaimana terjadinya, cukup tuliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Pernah atau tidak? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau
yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama? Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami. Bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Dan akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan, coretlah pertanyaan di bawahnya. Nomor 12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat, cukup diisi dengan kota saja, dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya, Karawang 28 November 2020. Kemudian, saudara harus bubuhi tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara dan lihatlah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang. Akhir kata, saya Sarah Rios Tobulto mengucapkan terima kasih dan selamat siang.